Amazing Discovery Afrika mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan besar rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Ensiklikal Fratelli Tutti, tahun 2020. WhatsApp Prof 106, Rusia lawan Ukraina, Raja Utara lawan Raja Selatan. Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Saya Martin Smith, dan ini Walter Veith. Hello Martin, hello Walter, apakah Anda baik-baik saja? Wah, dunia sedang bergejolak, tetapi kita baik-baik saja. Dunia masih berlanjut. Mari kita membukanya dengan doa. Bapa Sorgawi, kami akan membahas mengenai kekacauan-kekacauan yang ada di dunia. Kiranya Engkau mencerahkan pikiran kami, tolong kami dengan diskusi, dan berkati kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Martin, adanya begitu banyak orang yang ingin membahas mengenai Rusia vs Ukraina. Apakah ini merupakan Raja Utara vs Raja Selatan di dalam kitab Daniel? Dan memang kita sudah mengamati keadaan ini selama beberapa waktu. Tetapi kami tidak ingin langsung terlibat, dan mengalami kebingungan. Guna mendapatkan kesimpulan. Jadi mari kita menelitinya dan mendekatinya dengan hati-hati. Dan mencoba melihat, apakah kita bisa mencocokkannya dengan gambaran nubuatan. Karena ini merupakan topik yang mengkhawatirkan orang-orang. Ya, memang banyak suara-suara di luar sana, dengan skenario berbeda. Yang mencoba menganalisisnya, tetapi... Ya, saya pikir tidak ada orang yang memiliki jawaban mutlak. Jadi kita janganlah merasa sombong mengenai hal ini. Kiranya kita bersikap terbuka kepada pemikiran dan saran. Dan menelitinya dengan pikiran dingin. Ya, karena kita bukanlah ingin mengatakan, kami tahu segalanya. Tepat. Kita semua berada di jalan, dan memandang melalui cermin yang samar-samar. Tepat sekali. Ini sebuah pernyataan untuk kita memulai. Dunia sedang digerakkan oleh roh peperangan. Dunia sedang digerakkan oleh roh peperangan. Nubuatan kitab Daniel pasal 11, hampir digenapi seluruhnya. Dengan segera, adegan persoalan, yang dibicarakan di dalam nubuatan, akan segera berlaku. Nah, pernyataan ini tentunya telah ditulis di masa silam. Tetapi nubuatan dari peristiwa penutupan dari kitab Daniel pasal 11, masih akan terjadi di masa yang akan datang. Dan memang kita sedang hidup di masa yang akan datang tersebut. Jadi adalah baik, untuk kembali menelitinya. Saya pernah memberikan ceramahnya di masa lalu, dan saya tidak banyak merubah pendapat saya, mengenai topik itu. Dan sekarang kita mesti menelitinya, apakah kita bisa memperluas atau memperkembangkannya. Kita telah membuat beberapa episode 2 tahun silam mengenai topik utara melawan selatan. Dan adalah penting, ketika kita mengadakan diskusi ini, untuk bersikap terbuka. Karena ini belumlah dipastikan 100% benar. Dan ada pernyataan dari buku Testimonies volume 1, halaman 268, ditunjukkan kepada saya, penduduk bumi mengalami kebingungan yang amat sangat. Perang, penumpahan darah, kekurangan, bala kelaparan dan wabah sampar terjadi di seluruh negeri. Kita semua sudah tahu, tentang semua hal-hal ini, bukan, ya? Perhatian saya kemudian beralih ke panggung lainnya. Nampaknya ada sedikit waktu damai. Sekali lagi, semua penduduk bumi ditampilkan ke depan mata saya.
Dan kembali segala sesuatunya diliputi kebingungan yang amat sangat. Kerusuhan, perang, penumpahan darah, bala kelaparan, wabah sampar, merajalela di mana-mana. Apakah ada kemungkinan, ini mengenai perang dunia, lalu konflik yang penghabisan? Kalau begitu kasusnya, ini cocok dengan skenario. Dan kita berpindah dari Perang Dunia II, yang merupakan perang dunia, tetapi hanya bersifat lokal, yaitu Eropa. Dan mungkin Jepang, dan sedikit di Amerika. Ya, sedikit di sini dan di sana. Tetapi di sini dikatakan, di mana-mana. Ini kata besar. Bangsa-bangsa lain, terlibat di dalam perang dan kebingungan ini. Jadi ini menegaskan, bukan hanya sekedar topik permasalahan Eropa. Dan seterusnya, melainkan suatu topik permasalahan universal. Perang menyebabkan kelaparan, kebutuhan dan penumpahan darah, menyebabkan wabah sampar. Kemudian hati manusia menjadi gentar, dalam melihat hal-hal yang akan menimpa bumi. Martin, hal apa yang membuat orang-orang ketakutan? Hal yang mereka tidak ketahui. Dan hal yang nampak sangat mengancam, sehingga bertahan hidup tidaklah mungkin. Apakah wabah sampar bisa menjadi alasan? Ya. Demikian juga perang nuklir. Bahkan ancaman untuk perang nuklir telah memberikan rasa ketakutan itu. Saya mendapati hal menarik, di dalam kitab Matius pasal 24. Berbicara mengenai desas-desus perang. Dan desas-desus perang, nampaknya menjadi topik sangat utama. Benar, benar. Ini menyebabkan ketakutan. Memang perang, tetapi desas-desus peranglah yang menyebabkan rasa ketakutan. Ini nampaknya sangat mengkhawatirkan pada permulaannya, karena ketika memang perang terjadi. Nampaknya, desas-desus perang telah membuat Anda tidak lagi peka. Baiklah, mari kita membaca beberapa ayat. Dari kitab Daniel pasal 11, karena di awalnya kita telah mengatakan bahwa nubuatan ini akan segera digenapi. Jadi, Raja Utara melawan Raja Selatan. Kita sebetulnya tidaklah hidup pada zaman ayat-ayat ini. Kita sedang hidup di zaman ayat-ayat yang selanjutnya. Nanti kita akan meneliti ayat-ayat itu. Yang berikutnya, tetapi ada prinsip yang sangat penting, yang kita temui di sini. Daniel 11 ayat 27, dan kedua raja itu, yaitu Raja Utara dan Raja Selatan, bermaksud jahat. Dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi. Ini adalah petunjuk yang sangat penting. Sangat penting, ini tidak bisa diabaikan, karena Anda bisa jatuh ke dalam perangkap. Jika Anda tidak memegang teguh, atau memberi perhatian kepada bagian ini. Jadi di sini ada dua pihak musuh, yang mengucapkan hal-hal dusta. Dan mereka mengucapkan hal-hal dusta, di satu meja. Jadi, nampaknya mereka terlihat seperti musuh, tetapi mereka duduk satu meja. Jadi halayak ramai sedang ditipu. Nah, Anda akan menyebut hal ini sebagai teori konspirasi, tetapi teori konspirasi ini merupakan teori konspirasi Alkitabiah. Baiklah, apa yang terjadi kemudian? Tetapi hal itu tidak akan berhasil. Apa yang tidak akan berhasil? Jelas, kebohongan atau rencananya. Tetapi hal itu tidak akan berhasil, meskipun nampaknya akan berhasil. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Dengan kata lain, mereka akan kehilangan kekuasaan mereka. Dapatkah kita menduga bahwa ini adalah permainan global? Di mana orang orange dibohongi oleh dua pihak yang dianggap saling berseteru, yang duduk di meja yang sama, ya. Ya begitulah. Nah, bagaimana cara Anda mengaturnya? Bukankah rahasia merupakan hal yang teramat penting? Ya, segala sesuatu harus terjadi secara rahasia, dan hanyalah hal-hal yang Anda ingin orang-orang melihat, dibukakan buat mereka. Jadi, apakah menurut Anda masyarakat rahasia, secret societies, akan terlibat? Ada banyak pernyataan di dalam tulisan Roh Nubuat, bahwa mereka terlibat, dan kita mesti tidak ikut terlibat di dalamnya, benar. Jadi, orang yang berkata ini adalah konspirasi, mereka harus menjelaskan, karena ini betul-betul bersifat konspirasi. Nah, kita mesti menemukan, apa kebohongan mereka. Dan mengapa ada sandiwara? Jelaslah sandiwara bertujuan mendapatkan cara berpikir orang-orang, melalui kebohongan, demi tujuan tertentu.
Dan rencana tertentu itu, melibatkan kebohongan. Ya, penipuan. Daniel 11 ayat 29, pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pula negeri selatan. Tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama. Di sini kita berhadapan dengan topik sejarah. Tetapi nubuatan ini juga memiliki penggenapan masa depan, seperti yang kita lihat, di dalam kutipan roh nubuat tadi. Sama seperti kitab Matius pasal 24, memiliki penggenapan akhir zaman. Daniel 11 ayat 30, karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus. Dan ia akan bertindak, setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Ini topik yang sangat serius. Jadi kapal-kapal orang Kitim. Apakah ini berarti topik ekonomi akan merupakan hal utama? Ya. Dan jelas akan berada dalam keadaan bergejolak. Ya, akan terjadi keadaan ekonomi yang menekan yang menyebabkan kekuasaan yang ada, melakukan penyesuaian, sehingga bisa melakukan kebohongan. Tetapi hal amat penting, kebohongan akan ditujukan kepada perjanjian kudus. Ini bukan hanya kejadian duniawi atau kejadian sekuler, melainkan juga ada kejadian keagamaan. Ya, ada konotasi keagamaan. Dan orang-orang yang terlibat dalam kebohongan adalah orang-orang yang telah meninggalkan perjanjian kudus. Jadi, bisakah Anda membayangkan bahwa antikristus akan cocok dalam gambaran ini? Jelas. Dia akan menjadi pemimpin. Dia akan menjadi tuan dari orang-orang yang meninggalkan perjanjian kudus. Dia disebut antikristus. Baiklah, kita lanjut. Daniel 11 ayat 31, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari. Dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Jadi ada aspek kental keagamaan di sini. Tentaranya akan muncul. Dia memiliki kekuatan militer yang mendukungnya. Dia mengendalikan kekuatan militer. Martin, saya memiliki pertanyaan. Jika mereka duduk semeja, apakah menurut Anda, dia bisa mengendalikan dua pihak dari kekuatan militer? Pasti. Apakah ini terdengar sebagai kesimpulan logis? Ya. Itu akan membuat sangat penasaran dan bersifat konspirasi, dan akan ada orang-orang yang berseru, konspirasi. Tetapi itulah yang dikatakan di sini. Tentaranya akan muncul. Nah, bagaimana dia memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya? Dia memakainya untuk menajiskan tempat kudus, benteng itu. Nah, kita pernah membahas mengenai bait suci. Bait suci pada dasarnya adalah rencana keselamatan secara perlambang. Ada bait suci sorgawi, dan ada bait suci bumi, yang menunjukkan pelayanan Kristus. Baiklah, jadi ketika antikristus menajiskan bait suci, berarti dia menajiskan rencana keselamatan. Antikristus menaruh sesuatu, menggantikan tempat Yesus Kristus. Dan antikristus mengalihkan rencana keselamatan ke hal lainnya. Apakah mungkin, seperti keadilan sosial, sebagai contohnya? Nah, apa yang menjadi akibatnya? Daniel 11 ayat 31, dia akan menghapuskan korban sehari-hari. Nah, pembahasan mengenai korban sehari-hari bisa sangat panjang. Karena persembahan ditambahkan kepada teks aslinya. Nah, ada yang menyatakan bahwa ini merujuk kepada lenyapnya Roma kekafiran, dan masuknya Roma kepausan. Itu merupakan dua kekuasaan. Kita biarkan saja apa adanya, jangan terlalu membahas korban sehari-hari, karena kalau tidak, kita tidak akan fokus. Tetapi apapun itu, yang mereka lakukan di sini. Mereka akan tiba di titik di mana mereka akan menempatkan kekejian yang membinasakan. Ya, nah, apakah itu? Itu merupakan panji-panji Roma yang ditempatkan di sekitar kota Yerusalem. Itu merupakan panji-panji kekafiran yang menandakan kekuasaan dan otoritas mereka.
Apakah kepausan, sistem antikristus, menyatakan memiliki standar dari kekuasaan dan otoritasnya? Ya. Hari Minggu, mereka menyatakannya dengan sangat jelas. Ini merupakan tanda mereka. Kenyataan, bahwa kami telah menggeser kekudusan dari Sabat hari ke-7, ke hari pertama dalam pekan, hari Minggu, adalah tanda dari kekuasaan keimamatan kami. Jika Anda ingin mengetahui kekuatan siapapun itu, mereka memiliki tandanya. Dan sistem Katolik Roma memiliki tanda untuk kekuasaannya. Dan sekali saja, dunia menerima otoritas itu yang berasal dari sistem Roma. Maka mereka akan menajiskan bait suci, karena mereka akan menaruh seorang manusia yang menyatakan sebagai penerus kerasulan, menggantikan tempat Yesus Kristus. Dan antikristus itu yang membagikan keselamatan melalui tindakan sakramen. Dan yang menaruh jarinya ke tempat yang disebut perbendaharaan jasa. Kita pernah membahas hal itu dalam WhatsApp yang sebelumnya, maka kita tidak lagi membahasnya. Jadi, garis mendasarnya adalah, Raja Utara dan Raja Selatan duduk semeja. Mereka merencanakan kejahatan dan berbicara dusta. Dan kejahatan mereka adalah bersama dengan orang-orang yang meninggalkan perjanjian kudus. Dan mereka akan memakai kekuasaan militer untuk mendapatkan keinginan mereka. Dan mereka akan mengambil korban persembahan sehari-hari. Dan mereka akan menempatkan tanda kekuasaan mereka. Menggantikan tempat tanda kekuasaan Allah. Jadi ini adalah masalah keagamaan. Nah, hal itu membawa kita kepada permasalahan Rusia dengan Ukraina. Karena adanya orang-orang yang merasa bahwa Rusia yang telah dan masih tetap menjadi negara komunis, adalah Raja Selatan. Karena Rusia tidak memiliki sifat keagamaan. Benar. Lalu ada Raja Utara, yang kebetulan adalah kepausan. Nah, inilah yang merupakan pendapat para pionir, pendahulu, kita, bahwa Raja Utara adalah kepausan. Dan jelaslah bahwa, ketika Anda membaca, sebagai contoh kitab Yeremia, di mana musuh yang datang dari utara, ini selalu merujuk kepada Babel. Dan imam dan Raja Babel, Anda mesti mematuhinya. Nah, dia itu menjadi Pontifex Maximus. Kemudian belakangan dalam sejarah, ketika media Persia mengambil alih, keimamatan ini lari ke Pergamum. Dan di sanalah dibentuk. Dan julukan ini Pontifex Maximus, dialihkan kepada Kaisar Roma. Sebagai hadiah oleh Raja terakhir Pergamum, yaitu Attalus III. Dan hadiah ini dijaga, tetapi dia mesti memenuhi persyaratan tertentu. Salah satu persyaratannya, adalah dia mesti disembah sebagai Allah. Dan Kaisar Julius adalah Kaisar pertama, yang mengambil julukan itu dan kekuasaan, untuk disembah sebagai Allah. Dan sejak saat itu, para Kaisar adalah Allah. Nah, siapa yang mendapat julukan Pontifex Maximus sekarang ini? Paus. Jadi dia merupakan penerus Roma dengan julukan itu. Ini adalah kesombongan dalam level tertinggi. Atau dengan kata lain, dia adalah Raja Babel. Anda bisa melihat julukan itu, dalam akun Twitter @pontifex. Ya, Paus mengambil julukan itu bagi dirinya. Ya, jadi kita tidak bisa memisahkan Paus dengan julukan tersebut. Nah, kita tahu bahwa Konter-Reformasi telah menempatkan banyak antikristus berbeda. Atau antikristus masa depan, yang seharusnya tidak masuk ke dalam gambaran ini. Tetapi pandangan itu bukan pandangan reformasi, tidak pernah dan juga bukan pandangan Advent. Itu tidak cocok dengan pandangan Alkitabiah. Dan Anda tidak bisa mengubah sejarah. Jadi, Martin, mari kita meneliti apa yang dikatakan orang-orang mengenai situasi di Ukraina. Dan hal yang sangat menarik, yang terlibat di dalamnya ada begitu banyak selebritas, ratu kecantikan, aktor. Mari kita menyimak apa yang dikatakan anggota parlemen Ukraina ini. Saya di sini bersama awak saya.
Kami dipersenjatai. Jadi ketika Anda berkata, dia telah dipersenjatai dan siap berperang. Saya tidak hanya ngomong, melainkan membuktikan dengan tindakan kami. Orang-orang Ukraina berjuang dengan sangat keras. Putin tidaklah mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dan sekarang, ada 4.300 tentara Rusia dibunuh di tanah Ukraina. Jadi, ini merupakan hasil sangat buruk untuk seorang diktator, benar? Nah, saya pikir, jika angka-angka itu akurat, pastilah bukan hal yang diharapkan oleh Putin. Untuk kita semua, orang-orang Ukraina, saya pikir dunia amat terkejut oleh keinginan keras orang-orang Ukraina untuk bertahan dan berperang. Bagaimana dengan Anda? Nah, saya tidak kaget. Kami telah berperang melawan Putin 8 tahun terakhir. Dan kami telah mengalami 3 kali revolusi di negeri kami, ketika kami tidak setuju dengan arah yang kami tuju. Tetapi sekarang ini merupakan masa kritis, karena kami tahu, kami bukan hanya berjuang untuk Ukraina, melainkan juga berperang untuk tatanan dunia baru untuk negara-negara demokrasi. Kami menjadi tameng untuk Eropa. Kami melindungi bukan hanya Ukraina, melainkan untuk negara-negara lain yang akan menjadi korban perang yang selanjutnya. Karena itu, kami tidak bisa gagal. Apakah Anda meramalkan kemenangan Ukraina atas Rusia dalam invasi ini? Sangat pasti, tidak ada skenario lain dalam benak saya. Saya melihat orang-orang seperti saya, membawa senjata dan bertahan untuk melindungi keluarga, kota dan negeri mereka. Tidak ada kekuatan di dunia yang bisa menghancurkan kami. Nah, Martin, ada hal-hal menarik yang dikatakan perempuan itu. Mereka bukan hanya berperang untuk Ukraina, melainkan juga untuk tatanan dunia baru dan negara-negara demokrasi, yaitu NATO, dan segalanya. Dan yang menarik buat saya, para anggota perlawanan. Mereka kedengarannya seperti film-film bertema utopia. Saya tidaklah berusaha mengatakan ini buruk, atau apapun itu. Tetapi cara penggambarannya di sini buat saya agak sulit bisa diterima. Nah, perempuan tadi mengatakan ribuan tentara Rusia telah terbunuh sejauh ini. Tetapi mesin perang gagah perkasa dari Rusia ini tidak bisa menghancurkan negara kecil ini dalam beberapa hari. Itu merupakan skenario yang sangat janggal. Dan mereka meyakini mereka akan menang. Dalam gambar, mereka sedang berlatih memakai senjata kayu. Dan sudah ada banyak pembicaraan mengenai senjata-senjata kayu. Dan ada orang-orang yang berkata, semua ini berita palsu. Tidak diragukan akan adanya gejolak di Ukraina. Demikian juga situasi yang gawat. Tetapi apakah media melaporkan kebenaran? Ini menjadi kisah lainnya. Saya mengatakan hal ini, karena saya tidak mau dianggap sebagai orang yang tidak bersimpati. Saya benar-benar bersimpati dengan kesusahan. Tidak ada hal baik dalam perang. Sama seperti yang Anda katakan, kita mesti melihat dalam gambaran yang lebih besar, dan melihat sudut pandangnya. Jadi, ketika melihat gambaran nubuatan, di akhir zaman, akan terjadi benturan, yaitu utara melawan selatan. Tetapi mereka duduk semeja dan merencanakan kejahatan. Bersama dengan orang-orang yang melawan perjanjian kudus. Kami tahu, siapa mereka itu. Dan kejahatan melibatkan penipuan, dan propaganda akan merupakan bagian dari hal itu. Tepat sekali. Nah, apakah yang menjadi agenda di sini? Banyak orang yang meyakini bahwa Rusia bersama China komunis. Bahwa mereka digambarkan mutlak sebagai Raja Selatan. Karena itu adalah paham komunis, paham ateis. Dan memang begitulah keadaan mereka. Kemudian pihak Barat, mereka adalah pihak Raja Utara. Jadi ini adalah pemikiran yang ada di luar sana. Dan Raja Utara merupakan gambaran moralitas. Dan Raja Selatan merupakan gambaran tidak bermoral. Nah, gambaran itu bagi saya, Martin, tidaklah cocok. Saya beritahu alasannya. Karena dalam perlambangan, yang mula-mula, ada dua pihak literal.
Yang satu Babel sesungguhnya. Itu adalah pihak dengan sistem politik keagamaan. Dan Babel literal itu melawan Raja Selatan, yaitu Mesir yang sesungguhnya. Sekali saja Anda masuk ke ruang lingkup spiritual, Anda tidak bisa menerapkan bangsa fisik masuk ke dalam gambaran nubuatan. Dan kitab Wahyu dalam pasal 11 membuatnya sangat jelas, dengan berkata, Mesir spiritual, rohani. Ketika kuasa yang muncul dari lubang yang sangat dalam, suatu penggabungan besar terakhir. Yang menjadi milik dari binatang menakutkan ini, yang tidak pernah mengubahkan jati dirinya. Ketika muncul dan memerintah, maka terjadilah pertentangan besar dengan Raja Selatan spiritual. Jadi kita membahas cara berpikir. Kita tidaklah membahas bangsa-bangsa. Nah, sekali saja Anda menafsirkan sebagai bangsa-bangsa, maka mata Anda diarahkan kepada suatu wilayah geografis tertentu. Dan dunia keagamaan melakukan hal yang tepat sama. Kita akan menunjukkan video yang dipercayai dunia keagamaan. Mereka mempercayai semua ini sedang mengarah kepada peperangan dengan Israel. Karena itu adalah gambaran nubuatan yang mereka miliki, yang berasal dari paham futurisme. Yang berdasarkan kebohongan, kenyataannya kebohongan Jesuit, atau tipu daya. Jadi, mari kita mengeluarkan hal itu dari gambaran kita. Kita tidaklah membahas negara, melainkan dengan cara berpikir. Di zaman abad pertengahan, siapa yang mengendalikan moralitas kepausan? Mutlak kepausan, dengan sangat kaku. Apakah mereka memakai kekuasaan sekuler, untuk memaksakan moralitas mereka? Ya. Negara yang memaksakannya. Sejak Revolusi Perancis, apakah kepausan kehilangan kapasitas dalam memakai negara untuk memaksakan moralitas mereka? Ya. Ini disebut sebagai luka parah yang membawa maut. Jadi mereka kehilangan kekuasaan itu. Tetapi luka parah itu akan sembuh. Nah, Martin, paham sekulerisme. Apakah hanya dibatasi kepada bangsa atau ada dalam semua bangsa-bangsa? Ada di semua bangsa-bangsa. Mentalitas Raja Utara ini, di mana kita menginginkan moralitas untuk dikendalikan oleh suatu perwujudan tertentu, yang disebut gereja. Apakah ada di semua bangsa-bangsa? Ya. Bahkan ada juga di negara China komunis. Bukankah ada gereja bawah tanah, tetapi sangat aktif di negara China? Ya. Bukankah gereja juga aktif di Rusia? Ya. Bukankah gereja juga sangat aktif di Ukraina? Ya. Mereka sangat aktif. Jadi, Anda tidak bisa mengatakan, di sana musuh, dan di sini teman. Ini lebih mendalam dari sekedar hal itu. Di sini kita menghadapi cara berpikir. Di sini kita menghadapi dua ideologi yang akan saling bertentangan. Yang satu disebut ideologi Raja Utara, yang adalah sistem politik keagamaan. Yang memaksakan moralitas, jenis tertentu, di bawah otoritas tertentu, yaitu di bawah kepausan. Dan kemudian ada paham sekulerisme. Ambil contoh Joe Biden. Adalah seorang penganut Katolik Roma. Maka Anda akan menyebutnya sebagai pembela Raja Utara. Apakah Joe Biden memiliki ideologi yang sangat sekuler? Ideologi non-Raja Utara? Ya. Non-moral. Joe Biden mengerjakan hal yang bertentangan dengan apa yang dilihat sebagai moral oleh Raja Utara. Baiklah, apakah adanya kebingungan, karena dia sesungguhnya menjadi bagian baik sifat Raja Utara, dan sekaligus sifat Raja Selatan, ya. Garis mendasarnya adalah salah satu cara berpikir, mesti dilepaskan. Baiklah, nah tadi perempuan dalam berita, dia berkata dia berperang untuk Ukraina. Tetapi dia juga berperang untuk New World Order. Nah, mari kita lihat sudut pandang itu. Semua orang begitu ketakutan kepada New World Order. Apa itu New World Order? New World Order memiliki begitu banyak komponen. Ada komponen ekonomi, ini pasti. New World Order bercita-cita untuk mengembalikan kekuasaan negara kepada gereja. Benar.
Itu adalah New World Order. Karena Alkitab berkata, raja-raja dunia akan menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang. Apakah kekuasaan itu dihilangkan setelah Revolusi Perancis? Ya. Apakah raja-raja dunia akan mengembalikan kekuasaan itu? Ya. Mari kita melihat dari sudut pandang itu, dan menetapkan panggung untuk diskusi. Nah, Martin, di sini ada pidato oleh Putin. Dan ini pidato yang sangat menarik, karena kedengarannya seperti Raja Utara yang sedang berbicara, dan bukannya Raja Selatan. Nah, apakah orang ini memiliki kemampuan senjata nuklir? Menurut semua data, ya. Jadi jarinya ada di tombol. Apakah dia telah sangat bersemangat mengenai topik itu? Ya. Apakah dia bahkan telah memberikan ancaman? Dia berkata, jika ada yang menentangnya, maka akan terjadi masalah besar, yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Baiklah, apakah ini menimbulkan rasa ketakutan? Untuk kemungkinan terjadinya Perang Dunia III, ya. Mari kita mendengar pidato ini, dan apa yang bisa kita simpulkan. Jadi, apakah identitas nasional berkaitan dengan perkembangan global? Di sini mereka berkaitan dengan aspek politik. Kita menyaksikan banyak dari negara-negara Eropa Atlantik sedang menolak dan menyangkali akar dari ajaran Kristen, yang menjadi dasar peradaban mereka. Mereka meninggalkan landasan moral, dan semua identitas tradisional, seperti nasional, keagamaan dan bahkan jenis kelamin. Mereka memperlakukan kebijakan, sebuah keluarga dengan banyak anak, sama seperti hanya dengan satu jenis kelamin saja. Paham, benar secara politik, yang berlebihan menyebabkan pihak-pihak menghalalkan propaganda pedofilia. Banyak orang di banyak negara-negara Eropa malu menyatakan afiliasi keagamaan mereka. Banyak perayaan keagamaan yang dihilangkan atau dibuat netral, dengan memberi nama baru, seolah-olah mereka merasa malu untuk perayaan-perayaan itu. Dan mereka mencoba menerapkan model baru ini dan meyakinkan orang-orang. Ini menyebabkan kemerosotan dan kembali ke zaman primitif. Kembali ke krisis moral yang mendalam. Setelah revolusi Bolshevik di tahun 1917, yang dilandaskan kepada doktrin Marx dan Engels, mereka juga mengatakan, mereka akan merubah cara dan kebiasaan yang ada, dan bukan hanya politik dan ekonomi saja, melainkan juga pemikiran mendasar moralitas manusia dan landasan suatu masyarakat yang sehat. Pemusnahan nilai-nilai luhur zaman dahulu, agama dan hubungan di antara orang-orang, hingga penolakan kepada bentuk keluarga, dorongan semangat untuk memberi informasi kepada orang-orang yang kita sayangi. Adanya orang-orang di Barat yang meyakini penghilangan secara besar-besaran halaman dari kisah sejarah mereka sendiri, merupakan diskriminasi pembalikan terhadap kaum mayoritas, demi kepentingan minoritas. Dan tuntutan menghilangkan nilai-nilai tradisional ibu, ayah, keluarga dan bahkan jenis kelamin. Mereka meyakini semua topik ini merupakan sebuah tonggak dalam jalan menuju suatu pembaruan sosial. Martin, itu adalah suatu pidato moral. Apakah kepausan memiliki agenda, membuat keluarga menjadi intisari dari topik moralnya? Jelas sekali. Ini merupakan tujuan utama kepausan. Keluarga dan kaum miskin menjadi perhatian utama kepausan. Keadilan sosial dan keluarga. Dan salah satu topik di dalam keluarga adalah waktu untuk beristirahat dan saling berkomunikasi. Ini sangat perlu untuk kesehatan Anda. Ini perlu untuk pengalaman keagamaan Anda. Ini perlu untuk pengalaman sosial Anda. Ini mutlak perlu, bahwa keluarga kembali membentuk intisari. Landasan bagi semua topik moral. Ini adalah topik dari kepausan. Apakah Putin kedengarannya sebagai unsur Raja Utara atau unsur Raja Selatan? Jelas unsur Raja Utara, dan bahkan lebih terdengar sebagai unsur Raja Utara, dari yang kita dengar selama ini. Jadi, kalau kita membagi-bagi negara-negara sekarang, seperti yang tadi dikatakan, dan melihat kepada ideologi yang ada, maka Anda bisa melihat, apa yang dikatakan Putin.
adalah bahwa kami sebagai Rusia tidaklah siap untuk menerima agenda liberal dunia. Ya, benar, itulah yang dikatakannya. Coba saya ulangi apa perkataan Putin. Kami sebagai Rusia, tidaklah siap untuk menerima agenda liberal dunia. Dengan paham transgender, penghancuran keluarga. Nilai-nilai moral, kami tidak akan turut ambil bagian di dalamnya. Apakah itu yang dikatakan Putin? Ya. Baiklah, siapa yang Putin lihat sebagai kekuasaan? Yang memperkenalkan agenda liberal ini, negara-negara Barat, yang semestinya mempertahankan nilai-nilai moral. Jadi di sini Putin merujuk kepada Amerika Serikat. Dan Eropa. Ya, Putin sesungguhnya mengatakan, negara-negara Kristen telah melupakan paham kekristenan. Negara-negara Kristen telah melupakan kekristenan mereka. Dan negara-negara ini sedang mencoba meluaskan dan menaruh kekuasaan mereka yang ada di Ukraina, di mana mereka memiliki persenjataan atom mereka di depan pintu Putin, dan mereka memakainya sebagai senjata politik. Nah, jika Amerika tidak menginginkan peluru kendali di Kuba, saya juga memiliki hak yang sama dengan berkata, saya tidak menginginkan peluru kendali di Ukraina. Dan jika Ukraina berkata, kami akan bergabung dengan NATO, maka akan saya duduki. Itulah yang dikatakannya. Tetapi Martin, mereka duduk semeja dan membicarakan kebohongan. Di sini masalahnya, tepat seperti apa yang dikatakan Putin, kuasa sistem antikristus juga menggembar-gemborkannya. Baiklah, mari kita merenungkannya sejenak. Kita hanya berspekulasi. Coba kita menaruhnya begini. Adanya ancaman hal ini akan memuncak hingga ke perang nuklir. Apakah ada orang yang menginginkan hal itu? Tidak. Karena itu akan berarti pemusnahan jutaan nyawa manusia, benar. Jadi adanya ancaman mengerikan yang dikaitkan dengan dilema moral keagamaan. Siapakah yang dipanggil sebagai penengah dalam konflik ini? Paus. Baik, ini nampaknya Anda tidak bisa memisahkannya dari sistem. Ya, karena Alkitab mengatakannya demikian. Mereka duduk semeja. Jadi cara berpikir ini. Bahwa topik moral yang dikaitkan dengan kepausan. Dan patut diketahui kepausan tidaklah memiliki catatan rekor bagus mengenai moralitas, bukan, ya. Tetapi setidak-tidaknya dengan kata-kata manis mereka, yang membahas mengenai keluarga dan semua hal-hal ini. Banyak orang di dunia, yang tidak menginginkan untuk turut serta dalam bentuk apapun cara berpikir keagamaan. Yaitu orang-orang yang tinggal di China, dan juga di dunia barat. Dan di seluruh dunia, yang tidak memiliki cara berpikir seperti itu. Tetapi cara berpikir seperti itu, mesti dilenyapkan. Apakah akan berguna untuk memakai bahkan rasa takut untuk perang nuklir untuk melenyapkan cara berpikir seperti itu? Ya, dengan segala cara. Dia memiliki persenjataan. Bukankah ini dikatakan di dalam Alkitab, jadi kepausan memiliki kekuasaan militer dalam tangannya? Apakah kepausan memiliki kekuasaan militer hanya di satu pihak, atau dua pihak di tangannya? Bisakah kepausan memainkan dengan membenturkannya satu sama lain? Ya. Ordo Abe Chao. Apakah ini sedang terjadi sekarang ini? Ya. Nah, bagaimana Martin, jika Rusia berkata, saya tidak ingin menerima cara berpikir Barat. Dan saya siap menekan tombol, untuk mencegahnya. Bagaimana jika rasa takut menggiring umat manusia kepada kompromi dan berkata, mari kita memberi kesempatan untuk nilai-nilai moral kepausan. Putin, maukah Anda menerima hal itu? Dan persoalan yang saya lihat, ini kedengarannya bagus. Dan kedengarannya alkitabiah. Dan bisa mencegah perang. Dan bagaimana jika ada orang yang menentang, untuk tidak terjadinya perang? Dan bahkan adanya nilai-nilai moral yang disertakannya, baiklah. Meskipun adanya orang-orang di Barat, yang menentang penggabungan gereja dan negara. Jika ini bisa mencegah bencana berskala besar ini.
Bukankah akan bijaksana untuk memberi kesempatan kepada kekuasaan ini? Dan bukankah kekuasaan ini menggambarkan dirinya begitu peduli kepada kaum miskin? Meninggikan orang yang terinjak-terinjak, dan yang ingin menempatkan kembali nilai keluarga. Dan orang-orang tidak menyadari, kepausan sedang bekerja melawan perjanjian kudus, dan yang menerapkan kekejian yang menyebabkan kebinasaan. Yaitu otoritas moral kepausan melawan otoritas moral Allah. Apakah itu menjadi suatu kemungkinan? Ya. Dan sekarang mereka mencampurkannya dengan paham patriotisme. Jadi, banyak orang yang akan mendukung hal ini, karena jika Anda seorang patriot, maka Anda akan memahami, ini juga merupakan moralitas dalam semangat patriotisme ini. Nah, menarik buat saya, bahwa Rusia yang sedang menjadi topik permasalahan sekarang ini. Karena Rusia adalah negara yang bersifat keagamaan. Memang, Rusia pernah memaksakan paham ateisme selama puluhan tahun. Tetapi gereja ortodoks menjadi yang terutama. Tetapi gereja ortodoks menjadi utama, hanya setelah mengadakan persetujuan dengan kepausan. Karena paham komunis merupakan penemuan dari kepausan. Ini ditemukan oleh kaum Jesuit, dan dipraktekkan secara mendetil dengan pengurangan kadarnya di Amerika Selatan. Kemudian diperkenalkan oleh agen-agen mereka, Karl Marx, dan orang-orangnya. Dan diperkenalkan kepada revolusi Bolshevik. Dan Anda bisa menarik kesimpulan dari perkataannya, bahwa dia menentang Bolshevik dan seluruh zaman komunis yang digambarkan. Nah, Martin, ada hal lainnya dikatakan, kapal-kapal dari Kitim juga terlibat. Ini adalah ekonomi. Kembali, apakah Anda bisa memisahkan secara mutlak dengan mengatakan bahwa kekuasaan ekonomi hanya ada di Barat, dan tidak ada di tempat lain? Tidak bisa. Karena mereka bisa juga menjadi suatu kekuatan ekonomi yang luar biasa. Dan sekarang Anda tidak bisa berkata bahwa negara China tidak merupakan suatu perwujudan ekonomi yang luar biasa. Baiklah, marilah kita meneliti apakah mereka memang duduk semeja. Dan saya mesti mengatakan, ketika menyebut nama seperti Merkel, Vladimir Putin dan lain-lain, mereka telah menjadi para pemimpin muda global dalam World Economic Forum. Dan apa yang kami sangat banggakan sekarang ini, adanya generasi muda, seperti Perdana Menteri Trudeau, Presiden dari Argentina, dan lain-lain. Jadi kami telah menyelusup ke dalam kabinet. Kemarin kami mengadakan resepsi untuk Perdana Menteri Trudeau. Dan saya tahu, setengah dari kabinet, bahkan lebih adalah para pemimpin muda global untuk World Economic Forum. Dan hal itu juga benar, untuk negara Argentina. Ini benar di Argentina, juga di Perancis, dengan para pemimpin muda globalnya. Jadi Martin, Klaus Schwab menyebutkan Putin menjadi salah satunya. Jadi apakah mereka duduk semeja? Ya. Perancis, dengan Macron, Trudeau. Dia menyebutkan semuanya. Kalau Anda ingin Ordo Abecau, Anda mesti senantiasa memiliki musuh. Bahkan pihak yang dianggap sebagai musuh. Jadi, sekarang ini, Rusia dianggap musuh besar. Dan mungkin segera, jika mereka perlu yang lainnya, negara China akan menjadi musuh lainnya. Tetapi pemikirannya adalah untuk menciptakan tatanan, yang mereka kehendaki, yaitu tatanan ekonomi dan moral yang baru. Di mana kekuasaan akan diserahkan kepada binatang. Apakah kepausan telah berbicara kepada semua organisasi besar ekonomi di dunia? Sungguh pasti. COP26. Di dalam semua pertemuan-pertemuan COP, apakah ada dukungan dari pergerakan Oikumene? Apakah kepausan sedang memainkan permainan politik? Secara mutlak dengan cara-cara yang sangat luar biasa, sungguh pasti. Jadi, jika kita melihat artikel ini, dikatakan, Presiden Rusia, Vladimir Putin, bertemu dengan pemimpin World Economic Forum, Klaus Schwab. Ini di tahun 2019. Presiden Rusia, Vladimir Putin,
bertemu dengan pemimpin eksekutif World Economic Forum, Klaus Schwab di St. Petersburg. Dan inilah apa yang dikatakannya, kami telah senantiasa mengadakan hubungan dengan forum yang Anda bentuk. Dan kami akan terus mendukungnya. Dan tentunya, perwakilan Rusia telah senantiasa turut ambil bagian dan akan turut dalam event yang Anda buat. Karena peranan kami mengadakan event serupa, yang tentunya bertujuan untuk membentuk kontak bisnis terutama khususnya dengan rekan-rekan Rusia. Kami mengadakan Forum Ekonomik St. Petersburg di St. Petersburg. Juga di timur jauh, di Siberia, dan di bagian selatan Rusia. Ini dikatakan oleh Putin. Apakah ada kaitan erat? Sungguh pasti, telah adanya banyak spekulasi bahwa Putin tidak mungkin menjadi bagian dari para pemimpin muda global. Tetapi di sini Putin mengakui, dia telah menjadi bagian dan akan terus menjadi bagian dari World Economic Forum. Baiklah, nah, jika ini adalah suatu permainan. Duduk satu meja, untuk membuat dunia, karena ketakutan akan konflik nuklir. Yang pada akhirnya akan menerima keunggulan moral dari kepausan. Maka raja-raja dunia akan menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang. Benar, ya. Apakah gambaran nubuatan itu merupakan gambaran singkat dari kerangka waktu? Sedang berlaku sekarang ini, ya. Dan ini akan terjadi dengan sangat cepat. Peristiwa-peristiwa penutupan akan terjadi dengan sangat cepat. Benar, kita baru saja bergeser dari malapetaka besar kepada malapetaka besar yang lainnya. Tepat sekali. Sekarang, kita meneliti pemain peran lainnya, yaitu Zelensky. Gambar apa yang ada di atas ini? Ini adalah World Economic Forum. Apakah kapal-kapal Kitim sangat aktif di sini? Ya. Jadi di sini, kita memiliki profil di halaman web dari World Economic Forum mengenai Zelensky. Di sini dikatakan, Zelensky adalah seorang aktor, penulis naskah, direktur kreatif, tim komedi stand-up 95. Dia sebagai pemain utama dalam serial TV, The Servant of the People, yang memenangkan Grammy Award Worldfest USA di tahun 2016. Dan masuk final film komedi di Seoul International Drama Award di Korea Selatan. Film, The Servant of the People, juga memenangkan piala perak di Intermedia Globe. Dalam kategori pertunjukan hiburan TV di World Media Festival di Hamburg, Jerman. Martin, apakah Zelensky mendapat liputan universal? Ya, sesungguhnya dia adalah seorang aktor yang sangat terkenal. Jadi, apakah mereka meninggikan profilnya? Jelas, dia sangat dipuja-puja. Nah, Martin, ketika kita melihat politik, apakah para aktor banyak memainkan peran? Wah, ini sudah sejak lama. Contohnya Reagan adalah seorang aktor. Paus Yohanes Paulus II, dulunya seorang aktor. Bukankah Paus yang sekarang juga main dalam film? Ya. Semua Jesuit dilatih di dalam teater Jesuit. Ini merupakan bagian dari permainan mereka. Mereka meyakini apa yang dituliskan oleh Shakespeare bahwa dunia adalah panggung. Dan semua laki-laki dan perempuan menjadi pelakunya. Ya. Pada tanggal 21 April tahun 2019, Zelensky memenangkan pemilu regular dengan 73,22, dan pada tanggal 20 Mei tahun 2019 Zelensky diambil sumpah sebagai Presiden Ukraina. Jadi jika mereka semua terlibat dalam World Economic Forum, dan Putin juga terlibat, apakah mereka saling mengenal satu sama lain? Saya yakin pasti mereka saling mengenal. Apakah mereka duduk semeja? Nah, mereka duduk di meja World Economic Forum. Bagaimana dunia menggambarkan pertikaian yang ada sekarang? Mereka menggambarkan Zelensky sebagai pahlawan. Dengan memakai perlengkapan militer dan dengan rompi anti peluru. Dan berada di jalanan, berjuang menghalau monster besar, yaitu Rusia. Saya meyakini jika Rusia ingin benar-benar menaklukkan Ukraina, ini hanya dalam tempo 2 atau 3 hari saja. Tetapi mereka mengulur-ulurnya. Seluruh dunia menjadi panggung, dan para laki-laki dan perempuan hanya menjadi pemainnya.
Kita mesti tidak melihat kepada peristiwanya, meskipun sangat mengerikan. Karena Jesuit mengatakan demi tujuan, membenarkan segala cara. Bahkan juga yang meminta banyak korban sampingan. Ini berarti jika banyak orang mesti mati. Dan apa yang banyak kita dengar di media? Nah, apa yang dikatakan ayat? Apakah mereka membicarakan kebenaran atau kebohongan? Mereka membicarakan kebohongan. Jadi ayat mengatakan, akan adanya kelompok untuk membunuhnya, tetapi gagal. Jadi, Zelensky ditinggikan sebagai pahlawan. Berapa banyak kebenaran, dan berapa banyak kebohongan. Satu hari kelak, kita akan mengetahuinya. Ya, jika kita melihat video yang sudah ditayangkan mengenai anggota parlemen itu, dan adanya ratu-ratu kecantikan yang siap berperang, adanya banyak kehebohan. Untuk menggambarkan mereka sebagai para pahlawan. Dan Anda hanya mendengar kisah dari satu sisi. Mereka mencoba menggambarkan Putin sebagai orang yang tidak peka, yang duduk di kantornya dengan wajah serius, dan seterusnya. Tetapi Alkitab memberitahu saya, permainan terakhir, dilandaskan kepada kebohongan. Adalah menarik, ketika saya mencoba mencari komentar atau berita apapun dari pihak Putin, ternyata tidak ada satupun. Saya telah mengadakan kontak dengan orang yang ada di Rusia. Dan kebanyakan koresponden mereka, menutup hal-hal ini. Anda tidak bisa mendengar dari sisi lainnya. Ini kedengarannya sangat mirip dengan situasi pandemi. Anda hanya mendengar kisah dari satu pihak, karena itulah skenario untuk memberi informasi semua orang. Baiklah, mari kita pastikan. Di sini kita memiliki banyak gambar dari Putin dan kepausan. Dan ini kembali ke dalam sejarah, karena Putin terlibat dengan paus yang sebelumnya, Paus Yohanes Paulus II. Semuanya bisa ditelusuri, dan Putin adalah seorang yang sangat mengabdi, karena lihat apa yang dilakukannya di sini. Ini menunjukkan suatu pengabdian, yang bukan seperti biasanya. Jadi dalam pendapat saya, kita tidak bisa menempatkan Putin, jelas ke dalam kategori Raja Selatan. Sama sekali tidak bisa. Putin sedang memainkan permainan, agar bisa mendapatkan cara berpikir dunia. Untuk menerima otoritas moral dari Paus. Mari kita lebih mendalami. Bagaimana dengan pihak lainnya? Apakah mereka berhubungan dengan Paus? Mari kita membacanya, Presiden Zelensky berkata di dalam Twitter. Mengucap terima kasih kepada Paus Francis Akeong Pontifex, untuk mendoakan perdamaian di Ukraina dan untuk suatu gencatan senjata. Rakyat Ukraina merasakan dukungan spiritual dari Yang Mulia. Dua pihak ini, duduk satu meja, Martin. Apakah ini merupakan bukti, atau hanya sekedar konspirasi? Dan jika Anda mengambil garis waktu Alkitabiah, di akhir zaman, dua belah pihak ini, akan berhubungan dengan kepausan. Ini dari situs Religion News Service. Tanggal 27 Februari tahun 2022. Paus Francis menghubungi Presiden Zelensky dari Ukraina, untuk mengungkapkan kepedihan mendalam. Dalam sebuah tweet di hari Sabtu, Kedutaan Besar Ukraina kepada Tahta Suci mengatakan dalam panggilan telepon, Paus Francis menyuarakan kepedihannya yang sangat mendalam untuk peristiwa tragis yang terjadi di negara Ukraina. Cara mereka menggambarkan Paus sebagai pemimpin moral dunia yang sangat prihatin. Ini merupakan usaha-usaha terakhir yang dibuat Vatikan untuk menunjukkan dukungan dan menjadi penengah perdamaian di Ukraina. Nah, apakah Paus berbicara di pihak lainnya? Ya. Ketika Ukraina berdarah-darah, Paus Francis dan Bapak Rusia Kiril dapat menjadi para penengah. Apakah ini gereja yang sedang berunding dengan negara? Ya. Martin, jika gereja memulai berunding dengan negara dan sukses dalam menjadi penengah gencatan senjata jenis apapun, apakah posisi moral dari gereja ditinggikan di hadapan umat manusia? Jelas sekali.
mungkin bisa lebih lanjut dalam mencegah perang nuklir. Jika otoritas moral ini menerima lebih banyak pengakuan, kita sudah membahas topik ini sebelumnya. Ketika Reagan dan Paus Yohanes Paulus berbicara kepada Gorbachev. Dan jika Anda kembali kepada kutipan Roh Nubuat, dikatakan, jika ada situasi buruk, perang dan lain-lain, lalu kemudian adanya sedikit damai, dan kembali mulai lagi. Kita mengalami suatu periode yang disebut perdamaian relatif, lalu terjadi gejolak kembali. Saya mendapati waktu hal ini sangat menarik. Segera sesudah satu krisis, yaitu krisis medis. Krisis kesehatan, lalu kita memasuki krisis politik, yang bisa menyebabkan peninggian spiritual. Sungguh luar biasa, dan apakah ini mungkin terjadi di tengah-tengah krisis medis? Ini pasti tidak akan jalan. Biden melawan Putin, membayangkan suatu arah benturan, yang sekarang kita sedang saksikan. Kecuali adanya suatu hal yang sangat luar biasa terjadi. Jadi mereka sedang hidup di masa Lent, yaitu suatu masa berpuasa selama 40 hari. Ini sangat menarik, yaitu suatu masa untuk mengenang pengalaman di padang belantara. Dan Yesus menjalankan puasa itu demi kita. Dan Yesus tidak mengharapkan hal berpuasa itu untuk kembali diulangi. Jadi ini merupakan, jika saya mengatakannya dengan berterus terang, cara kekafiran dalam menangani hal ini. Karena ini menambahkan unsur perbuatan Anda kepada perbuatan lengkap yang sudah dicapai Kristus, benar? Ini sama seperti yang dilakukan Luther, dengan mencambuki dirinya sendiri. Mari kita kembali membaca kalimat ini, karena sangat penting. Biden melawan Putin. Membayangkan suatu arah benturan, yang sekarang kita sedang saksikan. Dengan kata lain, diperlukan adanya penengah. Jadi mentalitas Raja Selatan, yang amat kuat di dalam diri Biden, harus berbenturan dengan mentalitas Raja Utara, yang digambarkan anehnya, di dalam diri Putin. Dan ini tidak bisa didamaikan, karena adanya konotasi militer, dengan Ukraina sebagai taruhannya. Dan kekuatan NATO dari pihak Barat, melawan kekuatan blok ini. Dengan kata lain, di dalam situasi ini, Anda tidak bisa menerapkan label Raja Utara, Raja Selatan, kepada sebuah negara, atau kelompok politik. Juga tidak kepada orang. Cara berpikirlah yang mesti ditaklukkan. Dan hal menarik adalah, dua cara berpikir ini ada dalam keadaan saling bertentangan. Nah, sampai terjadinya suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Yaitu suatu pergeseran pemikiran. Di tahun 2016, Paus Francis menjadi seorang uskup Katolik pertama, yang menemui seorang bapak Rusia, dengan mengadakan perjalanan ke Kuba. Untuk menemui seseorang, yang dia sebut sebagai saudaranya. Paham oikumene, telah membawa mereka menjadi bersama-sama. Dulunya mereka saling menentang, dan kita tahu perseteruan antara gereja Ortodoks, melawan gereja Katolik, telah berlangsung lebih 1000 tahun. Dan sekarang, telah terselesaikan. Jadi, tidak ada lagi konflik dalam level gereja. Bukankah merupakan hal menarik, jika kita mengambil Paus Francis? Apa yang telah dicapainya dalam ruang lingkup itu, bahkan dengan imam besar. Semua ini, dia menjadi pembuat damai terbesar yang pernah disaksikan dunia. Ya, saya pernah melihat video, bertahun-tahun silam, dari para bapak gereja Ortodoks, yang datang ke Vatikan. Dan masing-masing mereka, sujud menyembah dan mencium cincin paus. Nah, itu merupakan suatu prestasi. Nah, sekarang pertanyaannya ialah, dapatkah Francis dan Kiril bisa memulai pembicaraan yang berpusat kepada nilai-nilai spiritual yang bisa dibagikan? Apakah ada landasan untuk suatu jabat tangan dari orang-orang beriman untuk memulihkan perdamaian? Gereja dan negara, nah, di dalam perundingan ini. Siapa yang menjadi pemimpin? Paus. Jika mereka berhasil menggapai intisari dari kebuntuan ini,
Ini bisa membawa kembali kita semua dari jurang perseteruan dan menghasilkan mukjizat terbesar kedua di dalam sejarah modern. Martin, saya meyakini raja-raja dunia agar bisa menghindarkan bencana dahsyat perang nuklir akan memberikan kekuasaan mereka kepada binatang. Tepat sekali. Dan sekali ini berhasil, apa yang dikatakan ayat, dia akan mendirikan kekejian yang menyebabkan kebinasaan. Ya, bukankah itu merupakan topik yang sudah kita bicarakan selama bertahun-tahun, ya? Paus di tengah-tengah krisis Rusia-Ukraina. Paus ada di tengah-tengah. Berita melaporkan Paus ada di tengah-tengah. Kepausan kembali ke politik global, yaitu jika kita menduganya pernah meninggalkan. Martin, ini merupakan permainan yang sudah berlangsung dari sejak dulu kala. Isyarat yang diberikan Paus Francis dengan berkunjung ke kedutaan Rusia di Roma, di hari Jumat, tidak diragukan merupakan peristiwa besar, dengan berbagai alasan. Vatikan telah melakukan pelayanan negara asing, berusia 1 abad untuk diplomat dan mata-mata. Para ahli dan wartawan, tidak ada hal yang Paus lakukan, adalah secara kebetulan. Martin, ini berasal dari Asia Times. Ini kedengarannya seperti rujukan dari Alkitab, dan seperti dari tulisan roh nubuat. Ada juga birokrasi Vatikan yang rumit dan bertele-tele, yang membuat keputusan bagi Paus. Tetapi hal yang menarik, kunjungan Paus Francis ke kedutaan Rusia di hari Jumat, tidak didaftarkan dalam kertas program kunjungan, seperti yang biasanya. Jadi ada perundingan di balik layar. Hal itu saja telah membuat isyarat luar biasa, dari kepausan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jaringan kabel Amerika Serikat, Chen melaporkan bahwa Paus berbicara dengan duta besar Rusia selama lebih dari 1,5 jam. Paus Francis telah menghimbau untuk mengakhiri secara damai konflik ini dan telah mendesak para penganut Katolik untuk menyisihkan hari Rabu, sebagai hari berpuasa dan berdoa, yang diabdikan untuk perdamaian di Ukraina. Nah, menurut sumber lainnya, Paus sesungguhnya berbicara melalui telepon, kepada Putin sendiri. Jadi, apakah Paus mengambil panggung utama, dalam drama politik? Jelas sekali. Baik, mari kita melihat situs Catholic Culture, Duta Besar, Ukraina akan menyambut kunjungan kepausan. Mediasi Vatikan, untuk menghindarkan perang. Kunjungan kepausan akan memiliki dampak sangat besar bagi perkembangan situasi. Dan mari kita lihat, apa yang mereka katakan. Seperti yang saya pahami, Vatikan telah siap dan senang untuk mengadakan kemungkinan pertemuan dari para pemimpin, yang berasal dari dua belah pihak. Dia menambahkan, Ukraina sangat senang untuk diadakannya tempat yang sangat berpengaruh dan sangat spiritual untuk pertemuan. Jika Rusia mengkonfirmasi keinginannya untuk duduk satu meja, Ukraina akan segera menyambutnya dengan cara positif. Jadi mereka semua telah bersedia. Tetapi sekarang ini mereka baru saling bertelepon, melalui berbagai kedutaan. Tetapi Paus mengambil peran utama. Jadi Paus melakukan gerakan luar biasa dalam menghimbau secara pribadi, dengan berkunjung secara tak terduga kepada kedutaan Rusia. Paus Francis pergi mengunjungi kedutaan Rusia di hari Jumat secara pribadi, untuk menyatakan keprihatinannya tentang perang di Ukraina, dengan isyarat yang luar biasa kepausan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Francis kemudian meyakinkan pemimpin utama Gereja Katolik Yunani Ukraina, bahwa dia akan melakukan apapun untuk membantu. Pemimpin Gereja Katolik Yunani Ukraina, yang merupakan gereja ritual timur terbesar, yang bersekutu dengan Roma, menyambut campur tangan protokol diplomatik Paus Francis. Dan berkata, ini diharapkan untuk bisa membantu dalam dialog atas kekuatan. Utusannya, Sviatoslav Shevchuk berkata bahwa Paus kemudian meneleponnya dari Kiev, dan meyakinkannya untuk melakukan apa yang bisa dilakukannya. Jadi di sini ada gereja yang bertindak secara bersama-sama, yang memakai kepausan sebagai pemimpinnya, sebagai tempat kedudukan kekuasaan, dan sebagai penengah. Di dalam kitab Wahyu 17 ayat 12 dikatakan, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja, yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, bersama-sama dengan binatang itu. Jadi topik mengenai 10 tanduk ini. Jika Anda membaca kitab Wahyu, 10 tanduk ini merujuk kepada kekuasaan Eropa dan sekutunya.
Jadi salah satu saluran keluar dari kekuasaan 10 tanduk adalah tentunya negara Amerika Serikat, dan koloninya yang ada di dunia. Ada juga pandangan lain, yaitu 10 wilayah di dunia. Jika Anda berpegang hanya kepada gambaran Alkitab, dapatkah Anda membacanya, 10 kekuasaan Kristen, yang Anda lihat? Yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, bersama-sama dengan binatang itu. Jadi mereka akan menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang. Jadi, Martin, ketika mereka menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang, maka haruslah ada peristiwa yang mendahului, yang membujuk mereka, untuk menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang. Karena Undang-Undang Dasar, Konstitusi, di negara Amerika Serikat berkata bahwa gereja dan negara mesti terpisahkan. Bencana dahsyat apakah yang bisa membuat mereka berkata, adalah lebih bermanfaat agar kita menyerahkan kekuasaan kita kepada binatang, untuk mencegah perang nuklir. Apakah itu menjadi kemungkinan? Sekedar sebuah pemikiran, saya pikir itu mungkin. Jadi, siapa yang sesungguhnya dikalahkan? Cara berpikir yang berkata, gereja tidak ada hubungannya dengan negara. Itu adalah cara berpikir Raja Selatan. Ini harus dilenyapkan. Dan kekuasaan dan kekuatannya harus sedemikian besar, sehingga rasa ketakutan akan menjadi senjata yang dipakai, untuk membujuk umat manusia, untuk menerimanya. Apakah mereka melakukan hal yang sama dalam topik masalah kesehatan? Ya. Bukankah ini adalah taktik yang sangat berjalan bagi mereka? Ya, dan ini juga dipakai dalam topik permasalahan perubahan iklim. Baiklah, ini sebuah artikel dari Business Insider, di mana pemimpin Komisi Eropa berkata mengenai Ukraina, mereka adalah milik kami, mereka adalah salah satu dari kita, dan kami menghendaki mereka bergabung. Mereka milik kami, mereka adalah salah satu dari kita, dan kami menghendaki mereka bergabung. Ini dikatakan oleh von der Leyen kepada Euronews di hari Minggu. Hill melaporkan di hari Sabtu bahwa Zelensky menekan Uni Eropa, juga North Atlantic Treaty Organization, mengenai status keanggotaan Ukraina. Meminta untuk garis waktu yang tegas. Von Leyen memberitahu Euronews bahwa Uni Eropa sedang memproses Ukraina, yang meliputi memasukkan pasar Ukraina ke dalam pasar bersama, dan kerjasama erat dalam ruang lingkup energi. Nah, jika di pihak lainnya berkata, harus melewati persenjataan nuklir saya. Apakah itu bisa menjadi alasan untuk menyerahkan kekuasaan kepada binatang, sebagai suatu situasi berkompromi? Ya, karena sangat menimbulkan ketakutan. Putin mengungkapkan rencana untuk mendominasi Eropa, di luar Ukraina. Tetangga-tetangga Finlandia dan Swedia diperingatkan, mereka akan menghadapi resiko militer dan politik, jika mereka bergabung dengan NATO. Nah, negara-negara itu telah menjadi bagian dari Uni Eropa, tetapi belum menjadi anggota NATO. Itu merupakan suatu situasi yang menarik. Jadi sekarang, Putin sedang mengancam mereka. Nampaknya ada tekanan ini dari pihak Putin, untuk mengubah cara berpikir dunia Barat, untuk lebih menyesuaikan dengan nilai moral kepausan. Dan jika kompromi ini dapat berjalan, dan Anda bisa mencegah perang nuklir. Siapa tahu, apa yang akan terjadi di masa depan, mungkin, China akan bergabung. Siapa yang tahu, berapa besar tekanan ini akan semakin menjadi-jadi. Masih ada pihak lainnya yang bisa dipakai untuk lebih meningkatkan tekanan, benar. Rusia berkata, jika Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO, maka akan terjadi resiko yang tak diinginkan. Itu merupakan peringatan. Dua negara ini telah berkata, mereka akan mengabaikan apa perkataan Putin. Para pejabat intelijen khawatir Kyiv akan jatuh hanya dalam beberapa hari, setelah peperangan sengit. Juru bicara masalah luar negeri Putin, berkata, Finlandia dan Swedia harus tidak melandaskan keamanan mereka dengan merusakkan keamanan dari negara lain. Jadi mereka memainkan suatu permainan politik yang sangat pandai. Dan nampaknya hal ini kedengarannya sama dengan apa yang terjadi dengan Hitler dan Perang Dunia II, jadi kembali, adanya rasa ketakutan yang menekan. Baiklah, apa yang menjadi respon Finlandia? Finlandia hari ini akan berdebat mengenai bergabung dengan NATO, meskipun adanya ancaman dari tetangga Rusia, bahwa mereka akan menghadapi resiko militer dan politik. Jadi mereka akan berdebat mengenai hal ini, dan mereka telah mendapatkan 50.000 tanda tangan. Jadi, jika lebih banyak negara yang ingin bergabung dengan NATO, itu akan lebih memberi dorongan.
kepada kemungkinan adanya perang, bahkan perang nuklir. Jadi, jelas kita membutuhkan semacam kompromi. Nah, Martin, bukan hanya Finlandia dan Swedia, Kosovo meminta diadakannya basis militer permanen, dan mempercepat keanggotaan NATO. Kosovo telah meminta Amerika Serikat untuk membentuk basis militer permanen di negaranya dan mempercepat masuknya ke dalam NATO. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, ini dikatakan oleh Menteri Pertahanan Kosovo Armen Mehaj di hari Minggu. Mempercepat keanggotaan Kosovo dalam NATO dan memiliki basis permanen kekuatan Amerika, merupakan suatu keperluan mendesak, untuk menjamin perdamaian dan keamanan di bagian barat Balkan. Ini yang dikatakan Mehaj di halaman Facebooknya. Jadi, nampaknya tekanan ditujukan kepada Rusia. Dan bahwa NATO membuat Putin putus asa. Hingga mencapai titik, Putin bersedia menekan tombol nuklir. Sungguh suatu situasi yang sempurna. Untuk mendapat New World Order. Dan seperti yang kami katakan, New World Order bukan hanya sekedar ekonomi, karena Vatikan juga mengendalikan ekonomi. Ini adalah mengenai menyerahkan kekuasaan kepada binatang. Dan hal ini tersambung dengan ayat di dalam kitab Wahyu, di mana raja-raja ini turut memerintah 1 jam lamanya dengan binatang. Nah, Martin, apakah ini perkembangan yang secara tiba-tiba terbentuk? Atau mungkin ini sudah direncanakan dalam waktu sangat panjang? Pastinya ini sudah direncanakan dari dulu. Bukankah kita pernah membaca bahwa Kepausan merencanakan jauh-jauh sebelumnya? Nah, di tahun 2015, Gorbachev telah mengeluarkan peringatan. Ada kemungkinan terjadinya perang nuklir di Ukraina. Ini sudah direncanakan dari sejak dulu. Saya pikir mereka telah duduk semeja untuk waktu sangat lama. Dalam sebuah wawancara, dengan majalah mingguan Jerman, Der Spiegel, mantan pemimpin Soviet, berusia 83 tahun Mikhail Gorbachev berkata, krisis di Ukraina dapat menimbulkan perang berskala besar di Eropa, bahkan perang nuklir. Kita tidak bisa bertahan hidup jika ada yang tidak berpikir panjang, dalam ketegangan yang sekarang ada. Jadi ini adalah rencana permainan. Ini sebuah artikel dari situs Express, tanggal 2 Maret tahun 2022. Berarti perang dengan Rusia, Putin akan menghadapi kekuatan penuh NATO pekan ini, jika pembantaian tidak dihentikan. Jadi, apakah ada ancaman dari NATO? Ya, dua belah pihak saling mengancam. Vladimir Putin telah diperingatkan, NATO dapat campur tangan secara langsung di Ukraina. Jika tekanan publik, untuk menghentikan pembantaian warga akan semakin berlanjut. Jadi mesin propaganda ini sedang melakukan pekerjaan luar biasa. Martin, apakah menurut Anda, adanya orang-orang yang berpikir bahwa mungkin saja Rusia dengan dirinya sendiri masih bisa bertahan, bagaimana dengan negara China jika bergabung? Bukankah itu akan menjadi skenario yang lebih menakutkan? Jelas sekali. Negara-negara mana yang kemudian akan terancam, di samping Eropa, semua negara Asia? Apakah Australia dan Selandia Baru juga akan terlibat? Maka ini akan merupakan topik permasalahan universal, benar. Jadi, jika Anda menambahkan hal-hal ini ke dalam topik permasalahan, maka kita sedang duduk di atas tong mesiu. Ini menurut media, dan menurut rencana permainan yang bisa meledak. Jadi diperkuat oleh kurangnya bantuan Barat untuk Ukraina, rezim komunis menyatakan Taiwan menjadi milik China. Ini berasal dari perspektif Christian, CBS News, segera setelah terjadinya invasi Rusia tanpa provokasi ke Ukraina di hari Rabu. Kementerian Luar Negeri China memberikan pengumuman. Rezim komunis memberitakan kepada dunia bahwa mereka menyatakan Taiwan adalah bagian dari China. Tuntutan ini serupa dengan alasan yang dipakai Vladimir Putin, untuk secara kasar menginvasi dan merebut wilayah dari tetangganya. Jadi, mereka memiliki dukungan ini, bahwa peperangan bisa meluas ke seluruh dunia.
Tetapi selalu baik, adanya ketidaktulusan dalam hal ini. Ini sebuah kartun yang muncul. Anda sedang mengacaukan Putin, dari hal yang sangat penting, kata John Kerry. Dan poster kecilnya sangat menarik, yang berkata, hentikan perubahan iklim. Setelah membatalkan istilah pemanasan global, yang tidak lagi berpengaruh. Karena skenario ilmiah itu telah dibuang dari sejak dulu. Jadi mereka menaruh topik ini di belakang. Dan salah satu alasan, mengapa Anda mesti mengikuti suatu rencana permainan yang tertentu. Mari kita kilas balik. Perubahan iklim tidaklah dihilangkan. Tidak sama sekali. Dan ini juga merupakan bagian dari diskusi yang terjadi secara diam-diam. Yang dihubungkan dengan banyaknya kebohongan di meja dengan Raja Utara dan Raja Selatan yang saling berbicara. Jelas, bahkan Putin menandatangani dan juga China turut serta. Jadi mereka menandatangani hal khusus itu. Perubahan iklim juga merupakan bagian utama dari agenda kepausan. Tetapi agenda kepausan tidak sedang dipatuhi. Mari kita mengatakannya begini, naskah dari agenda kepausan tidak sedang dipatuhi dengan tepat, hanya manis di bibir saja. Tetapi tidak dipatuhi, karena dunia sekuler belum menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang. Mari kita memeriksanya. Ini sebuah artikel dari Jesuit Review. Ini adalah sangat penting, yaitu Jesuit yang berbicara. Jesuit adalah sesungguhnya penguasa dunia, tetapi tidak ada orang yang ingin mempercayainya. COP26 tidak banyak memberikan pengaruh. Sudah saatnya menerapkan pendekatan Paus Francis untuk perubahan iklim. Anda melihat topik permasalahan. Pertemuan puncak iklim COP26 di Glasgow merupakan kisah dari dua kota, yang satu bergantung kepada janji-janji yang baru. Yang lainnya tenggelam di bawah beban mania Greta. Dan slogan belah, belah, belah dari para pengikut aktivis lingkungan Swedia, Greta Thunberg. Bahkan tidak pidato yang dikenang dari Barack Obama atau suatu fakta kerjasama mengejutkan Amerika Serikat-China dapat menyatukan perbedaan. Nah, mari kita lihat, apa topik permasalahannya. Untuk lebih memahami perbedaannya, kita bisa meneliti pasangan kota lainnya, Paris, di mana persetujuan iklim disahkan di tahun 2015, yang melawan Roma, dengan badan pemikiran Katoliknya. Dua hal ini mengungkapkan perbedaan sangat besar mengenai perubahan iklim. Jadi, apakah kita memiliki dua cara berpikir? Ya, topik permasalahannya adalah sama, perubahan iklim. Tetapi agenda iklim Paus Francis, memiliki agenda moral yang disertakan di dalamnya. Pendekatan Paus Francis, yang sebetulnya mesti diikuti oleh dunia. Tetapi dunia tidak mengikutinya. Apakah itu merupakan pertentangan Raja Utara melawan Raja Selatan? Ya. Pendekatan Paris, membuat segalanya mundur ke belakang. Dimulai dengan data ilmiah pemanasan global dan pembuatan metode yang diusahakan, untuk menghentikannya. Tidak pernah memikirkan kepada pertanyaan yang lebih besar, untuk tujuan apa? Yaitu topik moral. Roma atau Gereja Katolik, memulainya dengan benar. Dengan mendefinisikan tujuan kehidupan, dan kemudian mencari struktur politik sosial, yang akan membawa kita kepada tujuannya. Paris meminta kita untuk memberikan cara kita bagi kesinambungan ekologi dari suatu cara berpikir ideologi dari penjarahan bumi. Roma mendorong kita untuk memakai spiritualitas Ignatius. Untuk mencari Allah dalam segala hal, sementara memberi kita instruksi, bahwa kita semua adalah para penata layan Allah di bumi. Sungguh suatu pernyataan yang luar biasa. Jadi di sini ada topik moral atau topik keagamaan. Yang tidak dimuat dalam persetujuan Paris. Jadi persetujuan Paris merupakan filsafat Raja Selatan. Di sini, Jesuit mengatakan, itu salah. Kita memerlukan topik moral. Moralitas apa? Spiritualitas Ignatius.
Martin, bukankah itu melakukan pelanggaran kepada perjanjian kudus? 100%, ini sama sekali berlawanan. Ini sama sekali berlawanan. Ini adalah keselamatan oleh pengalaman dan oleh perbuatan. Yang menentang keselamatan oleh kasih karunia, dan pembenaran oleh iman. Jadi di sini ada pelanggaran kepada perjanjian. Dan itulah yang mereka kehendaki. Tetapi mereka tidak mendapatkannya. Dapatkah sekarang mereka memakai ancaman perang nuklir guna mencapai tujuan itu? Mari kita lanjut. Paris mengharapkan tingkah laku baik dari suatu dugaan antropologi yang memberikan hak-hak istimewa kepentingan diri sendiri dan kebebasan individu. Cara berpikir sekuler, filsafat Raja Selatan. Roma memahami hal-hal baik mengalir dari pencarian kebaikan bersama yang didefinisikan oleh solidaritas, kebaikan dan saling menanggapi. Solidaritas, persaudaraan. Apakah kepausan menandatangani persetujuan dengan Islam di dalam topik ini? Ya. Apakah gereja Ortodoks turut serta? Ya. Apakah dunia Protestan turut serta? Ya. Jadi siapa yang menentangnya? Hanya filsafat Raja Selatan. Martin, filsafat Raja Selatan harus lenyap. Karena ini menentang filsafat Raja Utara. Tetapi Raja Utara, menurut Alkitab akan menang. Karena itu, Roma memberikan informasi tantangan perubahan iklim dalam dua level. Epistemologi, yaitu dengan membentuk kerangka pertanyaan semestinya dan mengidentifikasi akar permasalahan. Dan cara praktis, dengan menyajikan prinsip-prinsip operasi, di mana solusi sosial politik dapat terbentuk. Dokumen Roman yang menjadi lawan sejajar kepada persetujuan Paris, adalah Laudato Si. Apakah ini memuat kekejian yang menyebabkan kebinasaan? Ya. Juga memuat tanda binatang. Yang adalah kekejian yang membinasakan. Paus Francis memberi instruksi kepada kita, bahwa segala hal saling terkait, dan bahwa perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan ketidaksetaraan ekonomi, adalah saling terkait. Apakah World Economic Forum terlibat? Ya. Jadi di pihak mana mereka berada? Mereka ada di pihak Raja Utara. Di seluruh ensiklikal, Paus Francis menerangkan bagaimana penyembahan berhala kita kepada mesin, dan nafsu tak terkendali mengejar kepentingan diri sendiri yang sempit. Membuang keluar semua perasaan keadilan dan kebaikan bersama. Pemikiran sosial Katolik Roma harus diperkenalkan kepada dunia. Anda ingat buku yang ditulis oleh John Robbins, Ecclesiastical Megalomania, ya? Ingat, kita pernah mendiskusikan dalam WhatsApp Prof. Mungkin orang-orang mesti menontonnya kembali. Taruh saja linknya. Maka kita bisa melihat gambaran ini mulai terbentuk. Martin, ini adalah gambaran nubuatan yang begitu luar biasa. Jadi kalau kita membaca kitab Daniel 11 ayat 40. Tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Tetapi Martin, mereka duduk semeja. Jadi ini adalah peristiwa sejarah yang terjadi, ketika kepausan kehilangan kekuasaan politiknya. Tetapi kitab Wahyu memberitakan, kepausan akan kembali menerima kekuasaannya. Kita juga diberitahu di dalam kitab Wahyu, bahwa pertentangan ini juga merupakan pertentangan utara melawan selatan. Ketika kepausan kehilangan kekuasaannya, dan secara spiritual, Raja Selatan adalah Mesir. Ini adalah secara spiritual, dan bukan literal. Jadi tidak bisa menunjuk sebuah negara. Ini adalah pertentangan dalam pikiran. Jadi, apakah akan terjadi perang yang lainnya, di akhir zaman? Ya. Dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta perang. Ini memakai mesin perang, Martin. Dan orang-orang berkuda, ini adalah mesin perang, yaitu para tentara di daratan. Dan dengan banyak kapal, ini adalah ekonomi. Dan ia akan memasuki negeri-negeri, dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah.
Jadi cara berpikirnya akan menang. Dia memiliki militer dari semua negara ini, yang di bawah kendalinya. Dan dia membohongi Anda, dan melancarkan propaganda, agar Anda mempercayai suatu skenario tertentu. Tetapi agenda di belakangnya, mesti dipelajari dengan teliti. Saya juga ingin mengatakan, kita tidak tahu secara tepat, apa yang akan terjadi. Bisa saja ada bom nuklir yang meledak. Tetapi hasil akhirnya, akan tetap, seperti yang kami katakan dari dulu. Tidak peduli, bagaimana buruknya itu akan terjadi. Nubuatan Alkitab akan digenapi. Nah, Martin, kira-kira apa kemungkinan besarnya? Apakah semua hal ini mungkin terjadi? Dan Alkitab mengatakan, kekejian yang membinasakan akan terbentuk. Lalu akan terjadi masa kesesakan, yang belum pernah terjadi. Mungkin pada waktu itu, tombol nuklir dapat ditekan. Tetapi itu akan terlalu terlambat, karena pintu kasihan sudah ditutup. Lalu ada peringatan mengerikan dalam Daniel 11 ayat 41. Juga tanah permai akan dimasukinya, dan banyak negara akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab dan bagian yang penting dari Bani Amon. Nah, negara-negara itu adalah keturunan Abraham. Jadi dengan kata lain, apa yang dikatakannya adalah, dia akan memasuki gereja, bahkan gereja Allah sendiri. Tetapi banyak yang akan luput, dari dunia Protestan, dari sistem keagamaan, dan mereka akan bergabung. Dan hal menarik, Daniel juga menyebutkan Edom, dengan kata lain, banyak dari dunia Islam. Akan juga mengakui kebenaran, di akhir zaman. Dan ini sudah terjadi. Daniel 11 ayat 42, ia akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. Kepausan akan menang di dalam cara berpikir sekuler. Daniel 11 ayat 43, ia akan menguasai harta benda emas dan perak, dia akan menguasai ekonomi. Dan segala barang berharga negeri Mesir. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dipisahkan sama sekali dari gereja, akan kembali menjadi harta kekayaannya. Dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Dengan kata lain semua bangsa-bangsa akan selaras dengan cara berpikir kepausan. Jadi cara berpikir Raja Selatan, akan dikuasai oleh dorongan besar terakhir, cara berpikir Raja Utara, yang mempergunakan taktik rasa ketakutan. Yaitu yang sedang kita lihat sekarang ini. Yang membujuk mereka di tengah-tengah peperangan dan kekacauan ekonomi. Fakta militer yang dibentuk oleh Raja Utara, dipakai untuk memaksa dunia agar menerima sejumlah aturan moral, yang akan ditentukan oleh dirinya sendiri. Bahkan umat pilihan sekalipun, akan terkena resikonya. Karena ini bersifat sangat menyesatkan. Anda akan terbawa, jika Anda tidak duduk dan menjadi pengamat. Satu-satunya cara terlibat di dalam topik ini, adalah melakukan penginjilan. Di dalam kitab Lukas 21 ayat 26, dikatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi, Martin, jika kuasa-kuasa langit akan goncang, pasti ini memiliki konotasi keagamaan. Jadi apa yang akan menimpa bumi ini, sungguh mengerikan. Dan kita tidak bisa menghentikannya. Dan jika menjadi terlibat sama seperti dunia terlibat, kita akan kehilangan gambarannya. Beberapa tahun silam, saya memberikan ceramah, dan merujuk kepada dua buku. Dan saya secara singkat, ingin menyebutkannya kembali. Dua buku baru-baru ini, mencoba menjelaskan hubungan antara Vatikan dengan Amerika Serikat. Masing-masingnya mempunyai agenda yang berbeda, sehingga mereka bisa mencapai kesimpulan yang berlawanan. Tetapi topik yang sama dari dua buku itu adalah, mengenai debat atas keabsahan Perang Amerika di Irak. Dua buku itu adalah, Parallel Empires, The Vatican and the United States Two Centuries of Alliance and Conflict. Dan buku, Against the Grain, Christianity and Democracy, War and Peace. Jadi buku ini mendiskusikan, pada dasarnya, konflik yang terjadi dari dua cara berpikir. Mereka mencapai kesimpulan yang berbeda, yang tidak penting untuk sekarang ini. Dan buku Against the Grain ditulis oleh George Weigel, yang adalah seorang pemikir Katolik Roma, yang sangat terkenal.
Melawan butir-butir kebijaksanaan konvensional, penulis terlaris New York Times, George Weigel, menyajikan suatu pandangan mendesak yang melihat cara pengajaran sosial Katolik memberikan terang dalam tantangan perdamaian, masalah pluralisme, dan pencarian hak-hak asasi manusia, dan pembelaan untuk kebebasan. Dan dia membuat argumentasi kuat bahwa dunia mesti memeluk moralitas ini. Dan buku lainnya, Parallel Empires, sejarah yang menarik dan sangat relevan dari hubungan bergejolak antara Amerika Serikat dan Tahta Suci, meninjau ulang dan menganalisis oleh wartawan Italia dan orang dalam Vatikan, Massimo Franco. Dan ini adalah kesimpulannya, Parallel Empires, dengan jelas menyatakan dampak perjuangan dari dua kekuasaan besar ini. Yang satu adalah mengenai kekuatan sekuler, dan yang lainnya adalah mengenai pengaruh moral. Dua-duanya berpengaruh kepada sejarah dan dunia kita yang ada sekarang. Jadi kembali, topik mengenai pengaruh moral Roma adalah menjadi titik pusat perdebatan. Dan Putin menyebutkan dilema moral ini. Dan adanya kemungkinan perang jika dunia tidak mengadakan kompromi. Dan kompromi itu adalah mengenai moralitas dari kepausan. Ya. Ini kutipan dari buku Testimonies, volume 9, Kegelapan Spiritual. Ini merupakan waktu kegelapan spiritual bagi gereja-gereja di dunia. Martin, apakah mereka telah menelan dusta? Malangnya, ya, karena mesin propaganda ini menampilkan semua hal ini, sehingga mereka menelannya bulat-bulat dan memilih pihak tertentu. Jadi, gereja-gereja bukan hanya mengikuti skenario nubuatan palsu, yang adalah skenario Jesuit. Topik mengenai pengangkatan dan paham pembagian waktu, dispensasi, dan dipusatkan kepada suatu bangsa tertentu literal, ketika cara berpikir ini sesungguhnya adalah suatu perang universal pada setiap bangsa dan di setiap pikiran dan hati manusia. Jadi ada kegelapan spiritual, ketidaktahuan mengenai hal-hal ilahi, telah menyembunyikan Allah dan kebenaran dari pandangan. Kekuatan kejahatan sedang mengumpulkan tenaganya. Setan memuji para agen-agennya, bahwa dia akan melakukan pekerjaan yang akan menawan dunia. Sementara gereja diliputi keadaan sebagian tidak aktif, setan dan para agen-agennya sangat bersifat aktif. Gereja-gereja yang mengaku Kristen, tidak sedang menobatkan dunia. Karena diri mereka sendiri dibusukkan oleh kepentingan diri sendiri, dan kesombongan. Dan memerlukan kuasa Allah yang menobatkan di tengah-tengah mereka, sebelum mereka bisa membimbing orang-orang lain mencapai standar yang lebih murni dan lebih tinggi. Mereka tidak akan mencapai standar lebih tinggi dari standar kepausan. Karena mereka akan nampak seperti standar Alkitabiah, sehingga mereka kehilangan, dan mereka akan menolak standar yang ditemukan para reformator. Dan mereka akan memeluk pengetahuan yang palsu. Jika kita melihat apa yang dikatakan H.G., maka hal ini akan sangat jelas. Mari kita menyimak apa yang hendak dikatakannya. Ini mungkin bisa menjadi hari yang dikatakan oleh para ahli sejarah, ketika melihat ke belakang, dengan menyatakan, ini memang bisa menjadi kelahiran dari Perang Dunia III. Sejarah sedang kembali terulang. Putin sedang melakukan hal yang tepat sama dilakukan Hitler, untuk memulai Perang Dunia II. Hitler menyatakan kepada para pemimpin Eropa, kebutuhannya untuk menginvasi Polandia. Eropa gagal untuk merespon. Dan negara Inggris, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri yang lemah, Neville Chamberlain, tunduk kepada tuntutan Hitler. Ancaman Iran adalah nyata. Dan Iran mesti dihentikan, sebelum persenjataan ini bisa dioperasikan. Militer Rusia telah berada di Timur Tengah, sejak tahun 2015. Rusia mendukung Iran, dan pelatihan Iran, yang diperlengkapi dengan ribuan tentara teroris dari Hamas dan Hizbullah, yang memohon dengan sangat untuk mendapat lampu hijau untuk menyerang Israel dengan persenjataan nuklir. Orang-orang Amerika, negara kita dalam krisis yang sangat serius. Sekaranglah waktunya untuk menunjukkan kekuatan kita. Para pemimpin kita mesti mengambil tempat semestinya di meja internasional. Mereka harus mulai meyakini ancaman dari musuh-musuh kita, dan menghentikan ketidakpedulian keadaan sulit dari para sekutu kita. Ada tanggung jawab besar bagi bangsa kita yang besar. Pada saat ini, kita sedang lepas tanggung jawab, dan meninggalkan kebesaran kita. Jika kita tidak memakai kebebasan kita untuk membela kebebasan kita, kita akan kehilangan kebebasan kita. Martin, itu merupakan suatu pidato singkat yang menggugah.
Dan saya pikir, banyak orang di dunia akan memeluk cara pandang dia. Tetapi hal itu akan membuat kekuasaan Barat, Raja Utara dan kekuatan lainnya, Raja Selatan. Tetapi saya berharap, seperti yang sudah kita tunjukkan, hal itu tidak terjadi. Dengan kata lain, apa yang disampaikan John Hagee adalah agenda Jesuit untuk peristiwa akhir zaman. Dan bukannya agenda Alkitabiah, di mana kepausan merupakan binatang dari kitab Wahyu pasal 13. Dan perangnya adalah perang universal, yang tidak berpusat di negara literal, yang ada di suatu tempat di Timur Tengah. Ini sesungguhnya suatu gambaran nubuatan palsu, yang harus diluruskan. Baiklah, Martin, ketika Raja Utara ini, pada akhirnya mendapatkan hal yang diinginkannya. Dia mendapatkan kembali kekuasaannya, luka parahnya telah sembuh sempurna. Sekali lagi dia menjadi pusat moral dari raja-raja di dunia. Lalu kita membaca kitab Daniel 11 ayat 44, tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya. Sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Nah, kita pernah membahas hal ini, kabar-kabar dari timur adalah peringatan mengenai kedatangan Kristus kedua kali. Kabar-kabar dari utara, dan dia adalah Raja Utara. Mengapa dia khawatir mendengar kabar dari utara? Ini adalah utara yang lain, dan utara ini adalah tahta Allah. Jadi ini merupakan campur tangan Allah langsung, dalam perkara kehidupan manusia. Dan Kristus akan datang dari arah timur. Ini adalah pekabaran Advent. Pekabaran Advent, yang memperingatkan waktu penghakiman Allah telah tiba. Bahwa Kristus akan datang kembali, dan Anda jangan mau menerima tanda binatang, atau Anda akan mengalami malapetaka-malapetakanya. Ini khususnya akan luas terjadi, setelah penutupan pintu kasihan. Nah, apakah kepausan telah menyuarakan keprihatinan mengenai penginjil yang memakai media, yang memberitakan pekabaran seperti ini? Ya. Sungguh pasti. Kitab Daniel 11 ayat 45, ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Jadi, ini ayat yang menyedihkan, benar, ya. Dan seperti yang Anda katakan di awal. Selama masa pandemi, jika Anda melawan norma, maka Anda akan diberi label, dan diasingkan. Sekarang sudah ada hukum yang dituliskan, jika Anda melawan narasi, maka Anda sama dengan teroris. Sungguh suatu keadaan yang menyedihkan. Jadi kalau kita membaca Daniel 11 ayat 45, dan melihat terjemahan lain, seperti NIV atau Alkitab versi New King James, dikatakan, dia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung kudus yang permai. Tetapi dia akan menemui ajalnya, dan tidak seorang pun yang akan menolongnya. Dan Alkitab New King James berkata, dan dia akan mendirikan kemah dan istananya di antara laut dan gunung kudus yang permai. Sedangkan Alkitab King James berkata, di dalam gunung kudus yang permai. Dan ini bahkan akan memberikan pengaruhnya ke dalam gereja Allah di hari-hari terakhir. Ini merupakan hal yang mesti peringatkan. Jadi, Martin, kita sedang hidup di waktu yang sangat berbahaya. Dan saya tidak tahu, bagaimana perasaan orang-orang, tetapi saya merasakan peristiwa-peristiwa penutupan mulai menjadi kenyataan, dan terjadi dengan sangat cepat. Dan konflik ini telah berlarut-larut, dan adanya penggambaran pahlawan-pahlawan tertentu, yang sudah kita saksikan. Mengapa? Karena pekabaran ini harus diberitakan, sehingga kita memerlukan penengah moral ini. Dan saya meyakini, bahwa raja-raja dunia sedang berada di tepi, atau akan ditekan. Untuk menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang, yang bisa jadi sudah dilakukan secara diam-diam. Untuk meyakinkan cara berpikir di luar sana. Bahwa hal ini mutlak diperlukan demi perdamaian universal. Dan ketika mereka sudah mencapainya, mereka akan berteriak. Perdamaian dan keamanan. Dan apa yang akan terjadi? Kebinasaan yang tiba-tiba. Kiranya Allah menolong kita, agar bisa menggapai sebanyak mungkin orang. Dengan Injil sejati, Injil kekal.
bahwa kita tidak bisa menyerahkan kekuasaan kita kepada binatang, dan meninggalkan perjanjian kudus kita. Kiranya Allah menolong kita dalam memahami kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dunia sedang berada di tepi jurang penyesatan terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan akibatnya akan sangat menghancurkan. Kecuali kami memegang teguh kebenaran. Dan menerima kenyataan, bahwa kami mesti memisahkan diri kami dari Babel. Kami akan tersapu oleh angin badai yang sedang mendatangi kami. Tolonglah kami untuk memperingatkan dunia, dan kiranya Engkau menggapai kami melalui Roh Kudus-Mu. Semua umat yang berpaut kepadamu, yang berpaut kepada keselamatan dan hanya kepada Kristus saja, dan mempercayai kitab suci. Saya sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Diproduksi oleh Amazing Discoveries Afrika. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Terima kasih kepada semua pihak yang secara limpah telah mendukung dengan dorongan semangat, doa dan sumbangan finansial. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Amazing Discoveries Afrika, semua ini tidak mungkin terlaksana tanpa kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang patut dipuji dan dimuliakan.